Ah. Ya. Dingin banget bro. Seharian amat ya. Ya. Itu ini dari lama bro. Badan gua lagi kurang enak ini. Mas dingin gua. Dari mana lu? Dari rumah gua. Dari rumah. Iya. Kan lu undang aja. Ya mungkin lo sempat kemana-mana dulu kali gitu. Agak dari rumah aja bro. Bapak aman bener apa ini? Aman lah. Mau rahasia juga ya? Nggak ada. Bukan ada asli tidak di musola orang ini. Iya benar. Musola kita bro. Musola kita. Musola kita bro. Bukan ada asli pas. Ya ini kopi. Ya. Ini sebenarnya. Pino. Iya. Kok Pino? Bisa. Ini yang bisa gitu maksudnya. Jadi meriang bro. Iya. Bahasa kita makan meriang. Meriang. Kalau bahasa gua merindu ke bisnis saya. Tapi lu emang rindu sama cewek? Hah? Lu rindu? Gua. Nah. Jonas gua. Tapi serius nih. Tadi gua dari rumah kan sempat mau kemari kan gua ada cewek lewat. Cewek. Iya. Siapa? Gua juga nggak tahu. Kayaknya emang orang dekat lah. Orang dekat. Cuma gua juga nggak tahu siapa. Ya tapi cakep bro. Siapa? Jujur siapa? Jangan ngomongin body. Mentok. Mentok ya. Tapi cakep sih. Umurnya berapa kira-kira? Kayaknya ya. Masih belasan ya. Ya sekitar 12. Wih, kecil itu. Oh, kecil. Ya, bro, SD itu. Ya, 19. ya segitulah 18-19an. Tapi cakep sih. Cakep. Mantep sih jadi. Kata gue ya, ini kalau misalkan lagi malam ini nggak di konten nih, kayaknya adalah sedikit malah. Nemu di mana? Enggak maksudnya nemuin dia di mana? Oh, ya gue pas mau jalan kemari aja bro. Jalan kemari di jalan gue ketemu. Tapi lo pernah dulu? Sempet lah. Enggak, gue cuma sempat ngeliat mukanya doang sih. Kenalan, ya gue juga takut tuh bro, takutnya. Dia mikir juga, siapa lu? Mau coba kenal-kenalan sama gue, takutnya gituin. Takutnya juga kan dia punya cowok bro, gitu. Ntar gimana pasang cowoknya kalau gua pas gua kenalan sama cewek dia terus dia nyengeliat. Sakit juga bro gitu bro. Emang lu udah ngerasain? Ngerasain apa nih? Kenalan pernah, ngerasain kenalan. Ngerasain Sakit hati. ya. Cerita sedikit. Gua pernah sih kayaknya. Apa? Satu wanita sama di kampung gua sih sama. Dia satu kampung sama gua. Awalnya gua kenal itu di pasar malam. Pasar malam? Iya, awalnya kenal dia tuh. Cuma berhubung dia sama teman dia tuh yang pasar malamnya, temen ceweknya. Gue nggak berani buat kenalan. Kenapa tuh? Ya cuma, wah, mantep nih. Kayak gitu doang sih. Cuma nggak bisa kayak samperin lah kenalan, nggak begitu sih. Gue nggak berani buat kenalan. Gue itu tipikal cowok yang ada cewek misalnya nih, gue lihat
gue harus kenalan, tapi gue nggak berani gitu, cuma bisa dalam hati doang. Kenalan ya bisa, tapi gue nggak bisa lah. Gengsi lah. Gengsi gue gede sih kalau ke cewek gede. Gitu. Nah, terus, nah pas gue ngeliat dia, di situ gue nggak tahu, gue suka sih sama dia ya, gue ada perasaan sedikit sama dia. Cuma kan sama kayak cowok ya kan, ngeliat cewek cantik sedikit, ya kan. Nah terus pas gue mulai ngedeketin dia, gue nggak tahu bro, ternyata cewek yang gue deketin itu lagi pacaran, lagi dekat sama gue ini, temen gue. Temen lo? Iya, dia lagi deket, cuma nggak tahu. Ya gue juga kan awalnya nggak tahu. Pas gue udah jadiannya tuh gue baru tahu. Terus dia lu diceritain sama dia? Iya. Terus gue coba ngedeketin dia. Nah, ada satu waktu gue di chat lah sama dia di WA gue, ya kan. Dia dapat nomor gue dari teman ceweknya. Iya. Terus dia ngechat gue, ya gue ngobrol-ngobrol basic lah sama dia kayak gitu. Nah gue kenalan itu lewat HP kayak gitu, lewat WA, chatan kayak gitu gue kenalannya. Bukan kenalan sih, lebih ke apa ya, mencoba lebih dekat lah. Kalau kenalan gue juga udah kenal, kalau kenalan gue juga udah kenal sama ceweknya. Cuma dia lebih dekat aja lah gitu. Ngobrol. Dekat dari temen lu? Hah? Dekat dari temen lu? Dekat lah, lumayan sih, dekat-dekat. Ya terus gue udah kenalan. Nah ada momen juga dimana pas gue lagi jalan gue ketemu sama dia, lagi sendiri gue ketemu sama dia, dan menurut gue titik momen di saat gue lebih dekat sama dia kayaknya pas gue ketemu kayaknya sama dia di jalan gitu. Dan itu dia kan sendiri nggak sama temennya, gue juga kan sendiri, jadi enak lah klop gitu ngobrolnya. Gue ngobrol gini. Nah, pas gue balik ngechat lagi dia malam, ngechat. Nah di situ dia baru nyatain perasaan dia ke gue. Dia ngomong kayak, gue sebenarnya udah suka sama lu. Nah kata gue nggak bisa nih, kata gue nih. Dia ngobrol ya kan. Gue balikin sama gue. Nah gue balikin sama gue, nggak bisa nih kata gue, harus gue nembak kata gue. Udah tuh begitu perasaan. Perasaan. Kita mengungkapkan perasaan. Ya nggak mungkin dong, gue mau nembak lu nih jedor. Nah terus pas nah udah kenalan, udah dekat, dia udah nembak gua ya, udah ngungkapin perasaannya. Dekat lah gua sama dia. Gua jalanin hubungan dia udah lumayan lama sih, dapat 8 bulan 9 bulanan lah gitu. 9 bulan akhir, bulan akhir tuh 9 bulan gua kayak apa ya, pas gua main ke rumahnya kan, emang gua juga sering main ke rumahnya kan, rumah gua kan dekat sama dia jadi enak kan. Main ke rumahnya, dia lagi mukul sama temen ceweknya gitu, lagi mukul. Gua main, tiba-tiba dia masuk ke rumahnya. Dia bilangnya ke temennya itu, gua mau ini dulu ya, mau belajar dulu kata dia. Ya emang saat itu kan masih dia ujian kan gitu. Itu sih lebih banyaknya. Iya, gue masih MSN lah gitu. Mungkin emang dia lagi mau belajar gitu, kan kita di ujian. Terus sempet dia ngomong begini ke temennya tuh, dia tolongin dia bilang ke si Andi, suruh on WA. Kenapa tuh? Kaget gua kan. Terus kata gua, ada apa nih? Suruh on WA. Gua on WA, tiba-tiba ini ngomong gini bro, kata dia, hubungan kita sampai sini aja ya. Kenapa? Ya gue juga nggak tahu, gue serius bro. Di saat dia mutusin, gue mencoba kasih pertanyaan ke dia. Tanya apa tuh? Kata gue, alasan mutusin gue apa gitu?
kan setiap orang punya hubungan kan mau putus kan pasti ada alasan buat putusin dong. Iya. Iya kan? Pihak. Iya. Nah terus bro kata gua emang saling mutusin gua apa? Karena cowok kata gua. Bukan kata dia, bukan cowok kata dia. Emang gua lagi pengen sendiri aja, gua mau fokus belajar kata dia. Kata gua. Jadi gua mencoba untuk terima lah. Oh ya udah kalau emang lu mau lu gitu. Udah tuh gua selesai hubungan gua tuh sama dia. Kan itu malam Jumat ya. Gua putus sama dia malam Jumat. Hari Jumatnya gua ngeliat dia jalan. Pas pulang sekolah diantar sama cowok. Itu Mungkin saudaranya kan. mungkin juga sih, tapi kayak bukan saudaranya kan. Bukan sih. Nah, pas malamnya itu gue dicat. Gue ngecat sih. Ngecat ke temen yang cewek gue dekat tuh. Ya kan? Dia taruh lah si Sabila kayak gitu tuh. Gue ngecat dia, gue Sal, tadi Sabta pulang sekolah diantarin sama siapa? Ya gitulah ya kan, diantarin sama siapa? Nah terus kata si Sabila dia, terus katanya itu mah kakak kelasnya kan, dia numpang dia kan kakak kelasnya itu sejalur lah sama pulang cewek itu, jadi dia mungkin numpang gitu, gue masih ngesen lah ya kan, dari jemputan dia. Nah terus hari keduanya gue ngeliat dia lagi, pas hari keduanya itu dia main cowoknya ke rumahnya. Main. Yang tadi kakak kelasnya. Iya. Wah, ini mah yang kemarin nganterin si Ono kata gue, ya kan? Pulang. Iya, pulang nih mah. Ngapain lagi kata gue ya kan? Ya kan gue masih ada perasaan loh, ya kan? Nah terus gue kepo lah. Mungkin dia meminta bayarannya kali. Nggak mungkin dong. Oh iya. Nganterin si ceweknya tiba-tiba dia malam mah nyamperin si ceweknya, mana duit? Kita udah banyakin itu, nggak mungkin dong, ya kan? Nah terus, gue dari situ udah mulai ngerti gue, kayak oh ternyata dia mutusin gue karena ini, ya kan? Gue udah mulai ngerti. Cuma gue buat lebih pasti lagi, gue coba nanya lagi ke temannya. Si cewek yang bos gua tuh, yang mau putus tuh. Nah terus gue tanya lagi, siapa yang namanya Taro ya? Enggak, ini beda orang. Taruhlah Salsa. ya boleh dah saja. Kata gue Sal, ini tadi ada cowok yang informasi ini kata gue, itu siapanya? Terus Nggak sempet foto. Ya enggak lah. Cuma gua nanya gini, itu bukan yang kemarin yang nganterin dia balik sekolah kata gua. Yang lu bilang kakak kelas, terus kata dia, sebenarnya bukan kata dia. Itu bukan sekedar kakak kelas kata dia. Itu alasan lu diputusin sama dia itu karena ada cowok baru kata dia. Wah, itu sih. Anjir. Terus kata gua, oh kata gua udah mulai ngerti kata gua keadaannya. Dia mah ganteng bro. Pas gue liat ternyata cowoknya ganteng sih. Cuma gue tanya dong, awal dia suka sama si cowok itu kenapa? Kan dia bestie dekat tuh ya kan, bahasa sekarang kan bestie ya kan, dia dekat kan. Terus gue tanya kan, dulu itu dia awal dekat sama si cowok itu karena apa gitu? Ya kan pasti ada sebabnya kan. Terus sebenarnya mah sangat jatuh. wah itu garpu sih bro, lebih ke garpu jatuh sih. Mungkin lagi ada apa namanya? Yang letak makan sekolah namanya? Lupa gue itu namanya. Nah, terus gue tanya lah ke dia, ya kan? Dia udah berhubungan sama si cowok itu udah berapa lama? Terus dia jujur lah ke gue, dia kan nutup-nutupi karena disuruh kan. Jadi jangan kasih Andi ya, gue begini. Nah terus ternyata cewek yang gue suka itu dia udah berhubungan 2 minggu bro. Lumayan. Udah ibaratnya udah dekat lah, dekat banget ya kan. Udah 2 minggu mah
nggak usah Nah dibahas terus lagi. gue tanya dong, gue lumayan marah juga kan ke dia, kata gua, kenapa lu baru ngasih tahu sekarang, kata gue, ya kan. Coba kalau dari dulu lu ngasih tahu, ya kan, gue bakalan begini, kata gue. Nggak mungkin ya, Saya sakit juga, dulu juga ada sakit juga sih. Sakit lah ya kan. Gitu. Cuma ya gue mencoba menerima sih semuanya. Dan pada akhirnya gue sadar bahwa apa ya, sebaik-baiknya kita nyari cewek bro. Kalau kita sendirinya masih jahat, kita nggak bakal dapet cewek yang baik bro. Yes. Iya, makanya kan kalau kita mau nyari yang baik, kita harus berkaca dulu apakah kita baik nih, cukup baik untuk orang lain, kayak gitu sih. Ya sekarang gue malah oh ya udahlah kayak gitu. Sekarang gue juga sering masih ketemu sama dia, cuma udah lost kontak sih, udah nggak ngontek lagi gue ke dia. Udah dia lagi biasa aja. Iya, kayak oh anjir dulu gue pernah suka nih sama dia, kayak gitu. Cuma sekarang kayak ya ini cewek, kalau misalkan cewek cantik sih, serius aja. Kalau misalkan sikapnya nggak jelek, mungkin dia adalah favorit kedua gua setelah ibu gua. Ibu gua kan favorit pertama gua ya kan. Kedua ya mungkin dia sih. Kalau emang sikapnya sama gitu sama wajahnya gitu. Ya tapi wajahnya doang cantik. Berarti iblis. Sakit sih bro, sakit serius. Cuma ya itulah kisah-kisah perjalanan apa ya, seorang bajingan sih bisa jadi, ya kan, kisah cinta yang menurut gua kan setelah gua mengalami kejadian itu gua dapet pelajaran kan, kata gua ya gua nggak seharusnya apa ya, nggak seharusnya mandang cewek itu ya misalkan dari wajahnya saja, dari fisiknya saja gitu, ternyata dari kelakuannya juga kita harus pintar-pintar milih sih bro, menurut gua ya. Gua pribadi sih, kita nggak cukup bro kalau cuma wah ini cewek cakep nih gua deketin lah. Menurut gua nggak make sense bro, kita harus tahu dulu nih Cewek asli ya. iya ini cewek sikapnya gimana ya ke cowok gitu, gitu sih menurut gua sih. Ya itu sih pelajaran yang mungkin bisa gua ambil sih gitu. Panjang juga ya cara ceritanya. Iya sih, sakit sih, cuma ya bagaimana lagi ya kan. Sebenarnya sama gua dulu gua mikirnya wah gua bakal lama nih sama dia. Bahkan gua mikir oh gua sampai nikah nih sama dia. Serius bro, gua mau bercanda. Tapi ya namanya juga ya mungkin emang bahasa ininya memang Cinta monyet. iya gitulah, kita cinta anak-anak SMP kayak gitu-gitu. Anak-anak. Iya. Tapi cinta gua sama dia ini tuh bukan anak lagi. Kenapa tuh? Nah, Kenapa tuh? enggak. Lo lagi siapa nih? Dari Nah, kisah apa gua tentang percintaan. oh di episode ini lo nggak mau bongkar nih? Ya nanti episode part selanjutnya aja. Selanjutnya? Ntar gua ungkapin. Kayak seru sih. Gua kan tadi udah nyeritain gitu ya kan, cerita gua masa gua suka sama cewek, percintaan gitu. Kayaknya seru sih. Kalau dibalik seru sih kayaknya bro. Gua jadi host, gua jadi bintang tamu, kayaknya seru sih. Ntar gua ada kalau. Ya. Ya. Ntar ya kapan-kapan gue seru ya. Misalkan. Oke. Seru juga kayaknya. Kita mau lihat part selanjutnya part 2. Oke teman-teman, udah cukup sampai sini aja kali ya cerita gue ya. Cukup kali ya. Cukup. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nonton terus di video kami OTW obrolan tiap waktu.